Perubahan wujud terjadi karena proses pemanasan dan juga pendinginan. Sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya ada ice cream. Ice cream apabila kita taruh di tempat yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Kemudian ada juga air. Air apabila kita masukkan ke dalam freezer, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi es dan keras. Perubahan wujud itu dibagi menjadi 3, yaitu ada mencair dan juga membeku, menguap dan juga mengembun, dan menyublim dan terdeposisi. Kira-kira bagaimana ya perubahan-perubahan itu terjadi? Sekarang, saksikan video ini sampai selesai. Yang pertama ada mencair. Seperti yang sudah kakak sebutkan tadi di awal, contoh dari ice cream. Ice cream apabila kita letakkan di ruangan yang terbuka, maka akan berubah wujud dari yang awalnya padat kemudian menjadi cair. Itulah yang dinamakan dengan perubahan mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari zat padat kemudian menjadi zat cair dengan memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan ini juga kita kenal sebagai meleleh. Rumus yang dapat kita gunakan dalam proses mencair adalah benda padat yang menerima kalor atau dipanaskan maka akan berubah wujud menjadi cair. Namun, tidak semua benda padat dapat langsung mencair, teman-teman. Semuanya tergantung besar dari kalor yang diterima. Contoh dari perubahan wujud mencair yang pertama, es batu yang dibiarkan di lingkungan terbuka dengan suhu ruangan tertentu, maka es batu tersebut akan mencair lama-kelamaan dengan sendirinya karena ada proses perubahan wujud pencairan. Yang kedua, melelehkan mentega dengan cara memanaskannya agar lebih cair. Yang ketiga, membakar lilin yang dapat melelehkannya karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Selanjutnya, lawan dari mencair adalah membeku. Ketika cuaca sedang panas-panas seperti ini, maka sangat enak sekali apabila kita minum minuman yang dingin, apalagi ditambah dengan es batu. Tahukah teman-teman bahwa awalnya es batu terbuat dari air? Kenapa bisa ya benda cair yang berupa air ini dapat berubah menjadi es batu yang keras? Hal ini dibantu dengan sebuah alat pendingin yaitu freezer. Dan contoh dari perubahan air ke es batu ini merupakan salah satu perubahan wujud membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Perubahan ini merupakan kebalikan dari mencair. Artinya, proses membeku merupakan proses melepaskan kalor ke udara yang dingin. Rumus yang dapat kita gunakan dalam proses membeku ini adalah benda cair yang melepaskan kalor atau melalui proses pendinginan, maka dapat berubah wujud menjadi benda padat. Contohnya, yang pertama, membekukan air di dalam freezer agar menjadi es batu adalah contoh perubahan wujud dengan proses pembekuan. Yang kedua, meletakkan adonan es krim dalam freezer agar menjadi es krim beku. Kemudian ada menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud dari benda cair ke zat gas. Contohnya seperti yang sudah kita saksikan setiap hari, yaitu air. Ketika merebus air, maka air akan mendidih dan mengeluarkan uap. Proses ini memerlukan panas ataupun kalor. Dan perubahan wujud menguap ini bukan hanya terjadi pada benda saja, tetapi juga bisa terjadi pada manusia. Rumus yang dapat digunakan dalam proses penguapan ini adalah benda cair yang menerima kalor atau dipanaskan, maka akan berubah wujud menjadi benda gas. Contohnya, yang pertama, ketika manusia berolahraga, maka kita akan berkeringat. Keringat tersebut akan menguap dan mendingin dari tubuh kita. Yang kedua, merebus air hingga mendidih, sehingga menyebabkan perubahan dari zat cair menjadi gas
yang kemudian kita kenal dengan istilah menguap. Saat teman-teman merebus air, maka akan ada komponen kimia air yaitu H2O tetap sama saat direbus, yakni H2O menjadi H2 dan O2 saat menguap ke udara. Yang ketiga, saat menyemprotkan pengharum ruangan terjadi perubahan dari zat cair menjadi zat gas yang tersebar ke udara. Yang keempat, menjemur baju yang basah di bawah sinar matahari akan membuat baju menjadi kering karena adanya penguapan dari panas matahari. Kemudian kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud dari zat gas kemudian menjadi benda cair. Perubahan wujud ini terjadi pada gas udara yang dingin atau suhu yang rendah, kemudian berubah menjadi butiran-butiran air. Nah, perubahan ini kita mengeluarkan panas karena kita membutuhkan suhu udara yang rendah. Rumus yang dapat kita gunakan dalam proses pengembunan ini adalah benda gas yang kehilangan kalor atau didinginkan, maka akan berubah wujud menjadi benda cair. Contohnya, yang pertama, teman-teman bisa melihat embun pada daun-daun rumput-rumput di pagi hari. Yang kedua, gelas berisi es atau air dingin menjadi mengembun atau keluar butir-butir air di bagian luarnya, karena terjadi perubahan wujud pengembunan. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud dari benda padat kemudian menjadi material gas. Proses perubahan ini memerlukan panas atau kalor sehingga dapat membuat benda padat ini berubah menjadi molekul gas di udara. Rumus yang dapat kita gunakan dalam proses perubahan wujud menyublim ini adalah benda padat yang menerima kalor atau dipanaskan, maka akan membuat perubahan wujud menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis, karena menyublim dari zat padat menjadi gas di udara. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Rumus yang dapat kita gunakan dalam proses perubahan wujud mengkristal adalah benda gas yang melepas kalor atau didinginkan, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contohnya, yang pertama, perubahan ini bisa kalian amati pada botol madu yang mulai muncul kristalisasi gula lama-kelamaan. Contoh yang kedua, perubahan uap udara menjadi salju saat musim dingin karena adanya proses pengkristalan di udara.